Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kita mulai ya. Ketum PSSI Erick Thohir buka suara soal banyaknya cibiran pada PSSI yang dianggap memang sukses membenahi timnas, tapi gagal atau belum berhasil membenahi liga. Dan juga Erick Thohir ini jengah karena melihat posisi ranking Liga Indonesia ini yang di bawah Filipina. Ya memang sih kalau kita lihat dari liga memang masih banyak banget ya yang kurangnya, kontroversi di sana sini, lalu juga carut marutnya pengelolaan liga. Ya mungkin itulah sebab Indonesia ini liganya masih di bawah dunia. Tapi di sini kami lihat ini Erick Thohir berpendapat seolah-olah dia ingin bilang kalau dia ini bukan dewa yang bisa menyulap sesuatu yang langsung jadi, tapi segala sesuatu tuh harus ada tahapnya, ada prosesnya. Nah, berikut pernyataan Erick Thohir ya. Jadi terus terang siang ini saya sama Pak Sekjen dengan Pak Wakil Ketua Umum juga ada rapat serius mengenai transformasi liga. Nah ini sama, PSSI dengan liga, ini kan pengelolanya liga bukan PSSI sendirian. Jadi ya ini yang kita mau benar-benar liga ini harus ditransformasi. Setelah PSSI bekerja keras untuk 1 tahun terakhir ini mentransformasi tim nasional dan berhasil ya, belum maksimal ya. Tetapi untuk liga sekarang 1 tahun ke depan kita akan bongkar-bongkar, kita akan bersih-bersih ya, dan kita akan transformasi liganya ya. Bagaimana pengelola klub ya harus sama-sama PSSI bersatu untuk menjadi yang terbaik ya. Nggak mungkin sepak bola yang luar biasa begini masa liga di Asia Tenggara ranking 6 di bawah Filipina. Keterlaluan ya. Liga Asia kita ranking 28, keterlaluan. Gak ada yang salah, tapi bukan saling menyalahkan. Makanya saya minta liga ini diperbaikin ya. PSSI punya hak ya Pak Sekjen. Coba dijelaskan gimana kalau mengenai liga Pak Sekjen. Jangan sampai dibilang saya otoriter. Nah, di sini kita akan tunggu apa gebrakan Erick Thohir demi membenahi liga. Memang benar, 1 tahun terakhir PSSI memang fokus ke timnas dan itu memang terbukti. Segala hal yang tadinya mustahil bisa tercapai oleh timnas. Lalu bagaimana dengan liga? Mampukah Erick Thohir benahi liga? Liga itu lebih rumit loh dari timnas, banyak pihak yang terlibat. Liga 1 aja ada 18 klub yang otomatis ada 18 kepala yang beda pendapat. Belum lagi masalah wasit, mafia bola dan lain-lain. Ribet loh liga itu. Apakah nantinya Liga Indonesia ini kembali diambil alih oleh PSSI kayak dulu lagi dan gak diserahin sama LIB? Sebenarnya PSSI punya hak loh buat mengatur liga, sebab seluruh klub itu pasti adalah di bawah naungan PSSI kan. Jadi ya mau nggak mau harusnya klub itu ngikutin aturan PSSI. Tapi kan Erick Thohir sendiri di sini bilang dia ini nggak mau jadi otoriter atau diktator yang menguasai liga sendirian. Sebab liga ini milik semua pihak. Tapi kan Pak beda Pak kondisinya sekarang Pak Erick. Kondisi sepak bola atau liga kita ini lagi kacau balau, lagi acak-acakan. Apa salahnya Pak jadi diktator? Ambil lagi aja Pak liga ke PSSI, nggak usah diserahin ke LIB. LIB mah sarangnya mafia. Nggak apa-apa PSSI bilang, lu mau ikut aturan PSSI ayo, nggak mau ikut silahkan keluar. Nggak apa-apa bilang kayak gitu kalau tujuannya demi sepak bola Indonesia bersih. Nah kalau sekarang LIB bisa disetir sama klub, kata klub anu, saya nggak mau ikutin aturan itu, ubah aturan itu, dirubah sama LIB. Saya nggak mau main karena pemain saya kurang, tunda liga, ditunda sama LIB. Ya kapan benernya? Kalau misalnya PSSI menguasai liga, bikin aturan baku dan harus disetujui semua klub. Liga tanggal seanu dimulai, di stop tanggal seanu karena anu. Pelatih harus patuh pada aturan, klub harus patuh pada aturan. Kalau nggak suka silakan keluar. Ya udah, klub mau ngomong apa coba? Beres kan? Asal emang udah sesuai regulasi dan statuta resmi FIFA. Jangan ini mah giliran ada pelatih yang nggak mau lepas pemain ke timnas, liga di stop. Ada tim yang nggak mau lepas pemain ke timnas, tim lain yang jadi korban. Ada tim yang terus disiksa sama Komdis, ada yang adem ayem, ada yang bayar denda, ada yang enggak. Kan gitu. Ya kita akan lihat nanti seperti apa gebrakan Erick Thohir dalam membenahi liga. Kalau Erick Thohir berhasil, fix kami tetapkan Erick Thohir satu-satunya ketum PSSI yang paling sukses. Ya kita tunggu aja nanti.
Nah, seperti yang satu ini, Liga 1 alias LIB merilis 11 pemain starting line up terbaik Liga 1 musim 2023-2024. Tapi dari 11 pemain ini nggak semuanya menyenangkan buat netizen. Kami pribadi nggak tahu ini yang milih siapa ya, apakah para klub, apakah para kapten klub, apakah para pelatih klub, atau cuma LIB, dan kami no comment ya kalau soal ini. Jadi biar kalian sendiri aja yang nilai layak apa enggak 11 pemain ini yang ditampilkan oleh LIB. Dan kalau harus ada yang diganti, siapa menurut kalian yang layak menjadikan penggantinya? Siapa yang layak diganti dan siapa yang layak menjadi penggantinya? Jangan cuma kalian bilang, saya nggak suka si Anu, harusnya si Anu. Nggak bisa gitu. Kalian mau ganti orang harus ngasih tahu alasannya kenapa harus orang ini yang menggantikan gitu loh. Kiper ada Adilson Maringa dari Bali United. Back Kleberson dari Madura United dan juga Alberto Rodriguez dari Persib. Back kiri Ricky Fajrin dari Bali United. Back kanan Fajar Faturrahman dari Borneo FC. Lini tengah ada Maklok dari Persib dan Hugo Gomez serta Rivera dari Madura United. Sementara sisi sayap ada Lili Pali dari Borneo FC dan juga Ciro Alves dari Persib. Sementara ujung tombak David Da Silva dari Persib. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ini udah sesuai atau enggak? Kalau sesuai, silahkan komentar. Kalau nggak sesuai, kenapa nggak sesuainya? Dan siapa yang layak menggantikan? Dan apa alasannya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut kita ke pertransferan. Seperti biasa ya, di Indonesia mah bursa transfer belum dibuka, tapi para klub udah nyolong start duluan nih. Nah, kita akan rekap aja nih per 6 Juni ini udah siapa aja yang masuk dan juga siapa yang dirumorkan. Kalau ada yang kelewat harap maklum, namanya juga transfer, jadi bisa setiap saat berubah-ubah ya. Ada Malut United yang mengumumkan lagi pemain barunya, yakni yang seperti kami duga, yakni Hulk alias Wahyu Prastio dari PSIS Semarang. Berarti tinggal tunggu beberapa nama lagi nih, seperti Duo Sayuri, Ucil alias Predian Wahyu, dan lain-lain. Nah, kita akan tunggu lagi ada siapa lagi dari Malut United yang akan segera diumumkan. Lalu ada Persebaya yang kabarnya sudah deal nih dengan ex-kapten timnas Indonesia asal Madura United Fahrudin Arianto. Fahrudin bisa menjadi opsi untuk menjadi atau menggantikan dua bek asing yang dicoret oleh Persebaya. Untuk Koko Aris sendiri nampaknya akan stay di Madura ya, sebab kontraknya masih tersisa 1 tahun lagi di Madura United. Kemudian ada Persik Kediri yang mendapatkan kiper Persikabo Husna Al-Malik. Musim lalu Husna ini tampil apik ya bersama Persikabo dengan catatkan 1440 menit bermain selama 16 laga dengan total save 32 save. Husna kabarnya akan menggantikan posisi Kartika Aji yang kemungkinan akan out dari Persik Kediri. Nah, selain itu Persik Kediri pun dipastikan resmi mendapatkan Majed Osman dari Dewa United. Semen Padang kembali mengajukan tawaran pada Persib untuk bisa memboyong kiper Persib Teja Paku Alam. Ini ketiga kalinya Semen Padang ajukan tawaran untuk Teja. Nah, kali ini Semen Padang pun memakai dua opsi untuk bisa mengambil Teja, yakni menebus dan juga meminjam selama 1 musim. Tapi lagi-lagi pihak Persib belum memberikan jawaban sebab pihak Persib belum meeting dengan para pelatih untuk menentukan siapa aja pemain yang akan dilepas dan siapa aja pemain yang akan bertahan. Tapi memang besar kesempatan Semen Padang buat bisa mendapatkan Teja sebab posisi Teja di Persib memang tersingkir oleh Kevin Mendoza. Teja ini tuh baru bisa main kalau Kevin nggak ada. Kalau Kevin ini masih ada ya Teja akan jadi cadangan terus. Sebab Kevin ini nggak boleh jadi cadangan karena ada klausul kontrak yang mengatakan Kevin ini harus dipakai sebagai starter terus. Paham ya? Jadi gini maksudnya, si Kevin ini di Persib itu nggak boleh dicadangin kalau kondisinya lagi sehat. Kalau sakit sih nggak apa-apa, sebab ya ada perjanjian pada pihak Persib nggak boleh si Kevin ini dicadangkan, harus jadi pilihan utama terus. Jadi selama Kevin ini nggak sakit ya Kevin jadi pilihan utama gitu. Dari Dewa United, Hugo Gomez alias Jaja udah resmi ya ke Dewa United, udah terlihat juga di markasnya Dewa United, tinggal diumumin aja. Yang akan selanjutnya menyusul adalah Taisei Marukawa. Untuk lokal ada nama Reva Adi dari Persebaya, ada juga Jajang Mulyana yang justru kabarnya lebih condong ke Dewa United, dan yang masih rumor itu ada Ezra Walian dan Abdul Aziz dari Persib.
Nah kemarin ada yang nanya nih, Bang itu gimana Dewa United musim depan? Kan gak ada supporternya, apa mampu bertahan? Duitnya dari mana? Tenang, tenang, Dewa United mah aman. Tim Sultan gitu loh. Dewa United itu punyanya orang nomor 2 terkaya di Indonesia. Mereka mah gak akan kekurangan duit. Mereka emang supporter di bolanya emang gak seberapa. Tapi kalau di basket, supporternya bejibun. Bahkan kalau kami prediksi ya 2-3 tahun ke depan ini Persita dan juga Persikota bisa kesalip nih sama Dewa United. Apalagi kalau Dewa United punya stadion sendiri. Makanya ya Tangerang ini tuh diproyeksikan 2 atau 3 musim ke depan itu akan menguasai. Jadi semua tim-tim dari Tangerang ini akan promosi ke Liga 1. Ada Persita, Dewa United, Persikota, dan Farmel FC. Makanya ya buat Dewa United ini kalau nggak mewah ya akan kesalip sama Persita. Oke, kita akan sedikit bahas soal timnas Indonesia melawan Irak. Nah, kita akan bahas dari pertama adalah soal squad dulu ya. Starting apa kali ini tuh yang dipakai tuh hampir semuanya pemain abroad ya. Cuma Hernando Ari dan Rizky Ridho aja 2 pemain yang tampil di Liga 1. Lalu kami juga akan menyoroti masalah rumput GBK. Ini memprihatinkan banget ya, lihat hancur banget ya rumput GBK ini gara-gara konser. Ini sih harus segera diselesaikan nih. Indonesia harus membuat sebuah atau membangun sebuah stadion baru khusus buat timnas di IKN ya, jangan lagi dipakai buat konser. Jadi khusus buat pakai laga timnas aja nih stadion timnas deh namanya, jangan stadion yang kayak gini nih jadi bebas dipakai buat umum. Akhirnya apa ya, pas dipakai buat timnas ya hancur begini lapangannya. Nah jalannya pertandingan sendiri kami pikir gini loh ya, dari babak pertama itu kita ini terlalu banyak membuang peluang. Kita dapat 6 peluang tapi nggak bisa mengkonversikannya. Ini yang dalam hukum sepak bola, tim yang terlalu banyak membuang-buang peluang ini akan dihukum loh. Dan ini kenyataan ya. Di babak pertama Indonesia sebenarnya bisa menguasai karena para pemain Irak ini masih meraba-raba. Tapi sayangnya Indonesia ini masih kekurangan striker yang tajam. Dan finishing ini benar-benar ya, kita di semua kelompok usia Indonesia ini kita benar-benar butuh seorang striker yang benar-benar striker tangguh, yang kokoh seperti yang punyanya Irak itu ya. Si Aiman itu kokoh, kuat, dan tinggi. Indonesia nggak punya seperti itu. Inilah salah satu kelemahan timnas Indonesia. Nah, dari babak pertama kami mencatat ada beberapa pemain yang nggak hidup. Di babak pertama itu ada 2 pemain yang nggak hidup. Ini Nathan Choaon dan Justin Hubner. Bahkan Justin Hubner di laga ini menurut kami benar-benar jauh di bawah perform. Dia nggak mau lari, terus juga salah kontrol juga sering gitu kan. Terus Nathan di babak pertama juga nggak terlalu banyak bergerak. Barulah ketika babak kedua Nathan baru hidup ya. Nah, kartu merah Jordi Amat inilah menjadi puncak ya hancurnya Indonesia ya. Karena dengan 10 pemain benar-benar Indonesia ini nggak bisa berkutik apa-apa. Apalagi setelah Irak ini memasukkan Ali Jassim. Ali Jassim ini benar-benar merubah permainan Irak jadi benar-benar hidup ya. Di sini terbukti Indonesia porak-poranda dengan gara-gara masuknya seorang Ali Jassim loh ya. Dan puncak kesialan Indonesia selain dari kartu merahnya Jordi Amat adalah ya Justin Hubner yang akhirnya kan saya bilang kan dari babak pertama udah di bawah perform, akhirnya bikin kesalahan dengan menghadirkan penalti buat Irak. Dan lagi-lagi Indonesia di laga ini ya, kalau bisa kita rangkum 2 gol yang tercipta ke gawang Indonesia adalah dua-duanya kesalahan pribadi, kesalahan pemain Indonesia sendiri. Yang pertama pertama adalah handsball ya. Yang kedua kesalahan dari Hernando Ari yang hilang konsentrasi. Kenapa nggak cepat tanggap? Kenapa nggak langsung dibuang bola? Itu kan. Tapi kita juga nggak bisa menyalahin Hernando Ari karena buat kita yang nonton mungkin ya bisa ngomong kayak gitu ya. Tapi ketika lu main di lapangan, jangankan main 90 menit ya, itu main 20 menit aja itu kepala udah panas cuy. Konsentrasi itu udah ngeblank kayaknya gitu. Makanya selalu diteriakin. Jadi wajar. Jangankan pemain lain, jangankan orang yang berlari, seorang kiper pun dengan tekanan seperti itu, dengan tensi seperti itu pasti hilang konsentrasi adalah. Jadi kita nggak usah nyalain soal Hernando Ari yang blunder ya, karena memang setiap pemain itu pasti pernah melakukan kesalahan. Cuman ya ini harus diperbaiki aja oleh Sintayong. Nah dengan kesalahan ini apa yang harus dilakukan Indonesia? Pertama, Indonesia udah pasti turun peringkat nih ke 135 karena kalah dari Irak ya. Kedua, Indonesia harus menang melawan Filipina di laga kedua nanti di tanggal 11 ya. Kalau enggak Indonesia akan gugur dan nggak bisa main di ronde ketiga Piala Dunia. Yang harus dilakukan Sintayong adalah pertama, memperbaiki sektor belakang. Jai Ijes kami pikir harus ya.
Ini kita butuh benar-benar, kita harapkan ya Martin Paes bisa main di lawan Filipina dan juga Calvin Verdong ya. Nah, kemana Martin Paes dan Calvin Verdong? Martin Paes masih tertahan suratnya di FIFA, sementara Calvin Verdong suratnya tertahan di AFC cuy. Jadi memang Indonesia ini nggak bisa atau nggak boleh untuk maju tuh naik terus. Secara semua negara itu kan hampir memusuhi Indonesia, bahkan federasinya sendiri atau FIFA dan AFC sendiri itu pun mempersulit Indonesia buat maju. Makanya kalau kita menghujat ataupun menghujat timnas dengan Indonesia ini nggak pernah lolos apapun, kita nggak bisa ngelihat dari satu sisi, banyak sisi. Contoh sekarang nih ya, Indonesia dipersulit soal pemain dengan surat-suratnya yang suratnya itu susah ditembus atau disahkan gitu kan. Makanya Indonesia ini musuhnya banyak banget dari luar, dari AFF, dari AFC, FIFA. Makanya ya udahlah. Jadi buat kita ini nggak usah ada yang menghujat timnas. Kita beri semangat terus. Mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya melawan Filipina kita bisa bangkit dan bisa menangkan laga ini dan kita bisa masuk ke ronde ketiga. Kenapa penting ronde ketiga? Karena jika kita lolos ronde ketiga, otomatis kita lolos Piala Asia. Semoga saja ya.